tim gugus tugas COVID-19 Kota Tasikmalaya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya melalui teman-teman media pada hari ini terkait dengan perkembangan virus corona atau dikenal dengan COVID-19 yang sudah menjadi wabah dunia termasuk Kota Tasikmalaya yang kita cintai. Kami perlu menyampaikan pagi hari ini perkembangan daripada status baik yang namanya ODP, PDP, termasuk juga pasien yang confirm. Hadirin yang saya hormati, bahwa perkembangan hari ini tepat tadi jam 10. Yang pertama, ODP sekarang ada 116 orang dalam pemantauan, dan sudah dinyatakan sehat 18, sehingga kita punya sisa 98 masih dalam pemantauan. Ini tidak dirawat di rumahnya masing-masing, tapi dipantau oleh petugas-petugas kesehatan setiap hari perkembangannya. Lalu juga PDP, pasien dalam pengawasan, kita ada 10 yang kita tetapkan, tetapi yang 4, ya 1 sudah dikatakan selesai, ya 3 juga segera bisa dikatakan insya Allah bisa pulang dan akan tetap dipantau, sehingga kita ada pasien dalam pengawasan itu ada 6 orang di 4 rumah sakit di RSUD dan di 3 rumah sakit swasta yang ada di Kota Tasikmalaya. Lalu yang perlu kami informasikan hari ini adalah di Kota Tasikmalaya yang tidak kita harapkan sebetulnya. Ternyata dari hasil laboratorium yang dari Bandung, Hasan Sadikin, dari 5 sampling yang kita serahkan, 3 sudah diserahkan ke Kota Tasikmalaya. Dari 3 ini 2 negatif dan 1 dinyatakan positif. Jadi Kota Tasikmalaya hari ini adalah keprihatinan kita semua, tapi kita tetap selalu berusaha dan berdoa mudah-mudahan semua diberikan kesehatan semuanya, amin. Jadi sudah ada 1 yang dikatakan sudah confirm positif COVID-19, 2 negatif, dan 2 lagi kita masih menunggu daripada hasil daripada lab case yang dirujuk, yaitu di Bandung. Itu yang perlu kami sampaikan. Juga setelah kita positif, dari tim gugus tugas, dalam hal ini pelaksana harian kesehatan, Pak Kadis Kesehatan, dari hasil positif kewajiban kita men-tracking daripada yang kontak erat. Sudah terdata 71 orang kontak erat yang sedang kita tracking di sini, salah dalam pemantauan. Lalu juga setelah adanya warga Kota Tasikmalaya yang dinyatakan positif, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107/Menkes 104 tahun 2020 tentang penetapan novel coronavirus sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya, maka kami sudah sepakat, kepala daerah dengan Musbida dan tim gugus tugas sudah menetapkan Tasik dalam KLB, kejadian luar biasa, sehingga setelah kejadian luar biasa tidak ada siaga lagi, sudah menjadi tanggap darurat. Artinya harapan kami kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya benar-benar mengikuti dan melaksanakan daripada himbauan-himbauan kami pemerintah, baik dari pusat dan daerah, termasuk surat edaran, dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terus mensosialisasikan, menyampaikan ke masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Tapi yang paling utama adalah kesadaran masyarakat. Kita khawatir jangan sampai kemampuan daripada pelayan medis di Kota Tasikmalaya itu tidak mampu untuk melayani, karena banyaknya yang harus kita layani.
salah satu strategi yang paling efektif itu adalah menjaga jarak di antara masyarakat kita. Jadi kalau bicara social distancing, menjaga jarak, ini penting kita lakukan. Dimanapun, hindari kerumunan-kerumunan, jaga jarak terus. Ini yang paling efektif daripada bagaimana kita bisa memotong rantai penyebaran daripada virus corona sendiri. Jadi kita bagaimana memotong, memangkas daripada rantai penyebaran, salah satunya menjaga jarak, dia kata, minimal 2 meter. Terima kasih rekan-rekan semua, kita bagi jarak di sini demi keselamatan kita semua. Kami juga jarak di sini bukan apa-apa, karena kita tidak tahu di antara kita semua, makanya kita selalu terus, termasuk juga dalam penyiapan daripada alat pelindung diri. Memang alat pelindung diri sekarang sangat sulit, tapi kita terus berusaha, baik dari dana tanggap darurat, termasuk juga yang kita upayakan dari dana-dana yang sesuai peraturan Kementerian Keuangan dan Mendagri dari DAK Kesehatan sedang kita upayakan. Mudah-mudahan secepatnya, termasuk juga persiapan ruang isolasi baru yang mudah-mudahan hari ini, saya katakan mudah-mudahan hari ini bisa dipakai. Jadi kalau sudah ada ruang isolasi, termasuk juga ada beberapa lokasi yang akan kita hubungi, ada 2 titik akan kita mencoba menghubungi yang agak terisolir dengan masyarakat untuk dijadikan ruang isolasi. Kita perlu mempersiapkan sampai hal yang terburuk lah. Untuk itu mohon kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat. Selain pola hidup bersih, cuci tangan, lalu dan yang paling utama juga menjaga jarak di antara kita semua. Hindari kerumunan-kerumunan orang banyak. Itu saja. Jadi hari ini pemerintah Tasikmalaya sudah menetapkan status KLB. Kejadian luar biasa di Kota Tasikmalaya, dan sesuai kewenangan termasuk juga ada maklumat dari pihak kepolisian sendiri bahwa untuk kegiatan-kegiatan ya kita juga sudah memutuskan kegiatan-kegiatan hiburan ditutup sampai batas yang sudah kami tentukan di sana, termasuk juga kerumunan-kerumunan. Jadi mohon ini pemahaman semua. Selain petugas kami, baik dari Pol PP, termasuk juga kepolisian, sesuai maklumat yang sudah diberikan, ini bisa membubarkan daripada kegiatan-kegiatan kerumunan. Ini demi keselamatan kita semua. Tolong pahami semua. Keterbatasan daripada petugas kesehatan, keterbatasan daripada tim medis, alat medis, termasuk sarana prasarana itu harus jadi pertimbangan kita. Kalau kita bisa meminimalisir penyebaran, insya Allah ini bisa dilayani oleh kemampuan pelayan medis yang ada di Kota Tasikmalaya. Sekali lagi saya mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat bisa kerjasama, memahami daripada begitu luar biasanya penyebaran virus. Salah satunya adalah pola hidup bersih, selalu cuci tangan, tidak mudah mengusap mata dan muka, lalu juga yang lebih efektif lagi, hindari, jaga jarak di antara kita semua. Siapapun kita jaga jarak, karena kita tidak tahu. Intinya kita ingin memutus rantai daripada penyebaran virus corona yang begitu luar biasa. Itu saja, mungkin silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalau kondisi pasien yang positif seperti apa sekarang, dan apakah bisa dirujuk atau mau di sini saja? Jadi kondisi hari ini terus dipantau, relatif pasiennya kondisinya masih baik gitu kan. Tetapi kita juga komunikasikan dengan rumah sakit rujukan. Kalau sampai rumah sakit rujukan, baik di Garut, Gunung Jati, Cirebon, termasuk Hasan Sadikin, termasuk juga di Jakarta, sampai misalnya karena mereka penuh juga menolak, kita harus mampu untuk mengisolasi, merawat di kota sendiri. Makanya kita harus mempersiapkan, dan tiap daerah juga sama sekarang mempersiapkan. Tidak bisa menunggu daripada kesiapan ruang rujukan itu sendiri di beberapa yang ada di pusat. Dan kemarin juga kita mendengar ya Pak Presiden juga menyiapkan dari menyulap Wisma Atlet menjadi rumah sakit darurat virus corona di sana. Jadi kita belum ada konfirmasi, tetapi itu kan rumah sakit darurat. Nanti kalau bagaimana pertimbangan, nanti Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan kalau memang pertimbangan di sana hanya dirawat di daerah, kita harus siap. Bagaimanapun kita harus siap, ya. Pak, satu lagi Pak. Ini
Ini Pak, kesiapan pemerintah kota sendiri ini dalam penanganan virus corona memang semakin hari semakin tinggi dan semakin banyak. Apa langkah-langkah kesiapan dari pemerintah? Apakah rumah sakit sudah disiapkan? Rumah sakit mana saja atau tempat mana saja yang akan jadikan ruang isolasi ke depannya, Pak? Ya, tadi kami sampaikan bahwa kami sudah mengambil langkah dari awal. Selain rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta juga mereka harus menyiapkan ruang-ruang isolasi. Tetapi juga yang paling prioritas sekarang ada 2 tempat yang sudah berkomunikasi dengan kami. Yang satu ada yang gedung Unper Universitas Perjuangan, ada lagi gedung Unsil yang di mana? Bukarsari, Rusunawa, itu masih jauh dari publik. Insya Allah hari ini juga sudah ada komunikasi mau meninjau lokasi. Karena ini harus kita lakukan ini untuk kepentingan bersama. Jadi jangan khawatir, kami sudah memperhitungkan jarak dengan masyarakat, ya kan? Jadi kita ingin cepat mempersiapkan diri, jangan menunggu sampai sampai meledak gitu kan, daripada banyaknya pasien yang harus kita isolasi. Kita juga harus mampu mandiri, ya kan? Peralatan medis sendiri gimana Pak? Gimana? Peralatan medis sendiri yang saat ini terkait masalah anggaran, apakah sudah ada atau memang masih dibahas Pak? Seperti itu? Alhamdulillah, kita kalau bicara anggaran, memang ada anggaran yang tanggap darurat. Insya Allah kita alokasikan, jadi tanggap darurat sudah kita alokasikan 2 miliar, ini sudah mulai bisa dibelanjakan. Ini sedang pesan barang, mudah-mudahan hari ini barangnya datang. Lalu juga ada pergeseran dari dana alokasi kurang lebih 16 miliar. Ya, dari dana kesehatan, dinas kesehatan, termasuk dari rumah sakit. Jadi kalau ditotalkan dengan dana tanggap darurat itu ada kurang lebih 18 miliar. Walaupun ada proses administrasi DAK, tapi insya Allah kita secepatnya. Artinya kami sudah mempersiapkan, walaupun tanggap darurat ini, tapi kita sudah membahas, tim gugus tugas, termasuk tim medis, kebutuhan prioritas, termasuk juga dari Basnas. Kemarin 250 juta itu difokuskan hanya untuk alat pelindung diri saja, APD. Jadi termasuk juga harapan kami, para masyarakat semua, para relawan, para agnia, bahwa mari kita bersama-sama, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ada yang punya rizkinya, ada hartanya, untuk membantu kami pemerintah. Silakan, satu pintu, kita ada tim gugus di kantor BPBD Kota Tasikmalaya. Pak, riwayat pasien gimana Pak? Hah? Riwayat pasien Pak? Riwayat pasien yang saya dengar memang pernah pergi ke luar kota. Saya dengar pernah ke Jogja, lalu pernah juga ke Jakarta, gitu kan? Ya. Pak, dalam memutuskan mata rantai, selain melakukan sosialisasi, ada nggak upaya lain? Misalnya memeriksa masyarakat Tasikmalaya yang baru datang dari kota, misalnya dari luar kota Tasikmalaya. Ya. Misalnya dengan menyetop bus-bus yang akan masuk Ya. ke kota Tasikmalaya. Kami berusaha juga membahas bersama tim gugus tugas, salah satunya bagaimana nanti kita ingin memasang, ini baru rencana kita segera masang tenda di beberapa batas-batas kota Tasikmalaya. Ya, koordinasi dengan pihak kepolisian, dengan pihak kabupaten juga koordinasi, karena kita juga ingin mengecek kesehatannya minimal. Kalau ada yang mencurigai posisinya 38 lebih ke atas, biar nanti diperiksa di sana di tenda yang supaya lebih memudahkan. Ya, kalaupun nanti kalau bisa rapid test, kalau ada yang menanyakan, sampai hari ini kami belum menerima jatah daripada pemeriksaan rapid test. Lebih difokuskan di zona-zona merah yang menjadi kewenangan Pak Gubernur gitu kan. Tapi sudah meminta, kami jujur saja, kita minta daerah dibagi saja supaya lebih cepat kita kan, biar rapid test walaupun terbatas, tidak semua ya rapid test, tapi minimal kalau ada rapid test seperti tadi yang sedang dalam pemantauan itu lebih diprioritaskan dulu, termasuk juga para petugas-petugas lebih diprioritaskan dulu ya. Ada pertanyaan? Perbelanjaan kan tadi Kota Tasik sudah dijadikan itu sampai kapan Pak? Ya, kita nanti sampai waktu yang kita selalu evaluasi. Kemarin 14 hari kita evaluasi. Ya, termasuk nanti libur sekolah juga kita akan evaluasi semua. Termasuk sekarang sudah menetapkan KLB, jelas artinya kita ada nanti dari tim sendiri, kepolisian, termasuk Pol PP, didukung juga TNI dan seluruh relawan kita
ingin bagaimana Tasik ini betul-betul kita sekarang sudah jadi di rumah saja lah. Kita ingin memutus mata rantai kita. Jadi jangan sampai ada kumpulan-kumpulan yang dianggap sepele gitu kan, terus terang saja. Kemarin kita muter-muter keliling kota Tasikmalaya, lalu diikutsertakan juga sekarang tingkat kecamatan, kelurahan oleh Kepala Lurah, Pak Camat, Polmuswika, TNI, Polri, bersama-sama seluruh masyarakat. Ini semata-mata ingin menyampaikan kepada publik, ini nggak main-main. Kita ingin memutus mata rantai kita, jauhi kerumunan orang banyak, jaga jarak di antara kita, itu akan lebih efektif. Jadi supaya nanti tidak melebihi daripada kemampuan pelayanan kesehatan kita. Kalau terlalu banyak kewalahan nanti, kalau terlalu banyak daripada kemampuan pelayanan kita ada batasnya semua. Rumah sakit ada terbatas, dokter juga terbatas, perawat juga terbatas, APD juga terbatas, obat-obatan juga terbatas. Kalau melebihi batas kemampuan kita, itu yang kita khawatirkan. Makanya saya mohon semua memahami kenapa selalu kita bicara lebih baik di rumah saja. Itu akan efektif memotong mata rantai daripada penyebaran virus corona. Apa nanti kafe-kafe juga akan ditutup, Pak? Ya, sementara ini kafe mereka diizinkan hanya sistemnya pesanan, tidak ada kumpul-kumpulan. Jadi saya take away saja. Jadi Pak Kapolres dengan pasukannya, Pol PP semua kita sudah bisa membubarkan itu. Sesuai maklumat daripada Kapolri juga sudah sesuai juga dengan surat edaran kita. Ya. Pak, untuk tenaga medis, Pak? Iya, nanti kita evaluasi bersama. Saya tidak berani, kita harus koordinasi. Pemerintah daerah tidak lepas daripada kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ya. Untuk tenaga medis apa sampai saat ini sudah mencukupi dan berapa banyak? Kemudian apa dari Pemda juga ada insentif buat mereka? Ya, kita kalau bicara mencukupi hari ini, sampai hari ini kita masih cukup, tapi tetap kita sudah antisipasi Dinas Kesehatan mencoba mencari menambah daripada relawan-relawan, ya, karena ada keterbatasan kemampuan dan itu perlu jaga juga APD, jangan sampai juga ada perawat-perawat yang sakit juga, lalu juga ada dokter juga yang sakit, jangan sampai juga petugas pendukung juga sama, ini penting sekali, ya. Jadi kita sudah didiskusikan tadi untuk mulai merekrut daripada petugas-petugas, relawan-relawan di bidang kesehatan yang bisa membantu daripada volume untuk mengimbangi daripada pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar daripada virus corona. Mungkin ada imbauan ke masyarakat Kota Tasikmalaya karena sudah ditetapkan KMB, maksudnya kan ada penyebab psikologis masyarakat. Iya udah, saya sampaikan hari ini kita ini kan belum pernah kita konferensi pers semacam ini, tolong media disampaikan bahwa kekhawatiran kita ini nggak main-main kita. Jadi nggak main-main. Jangan sampai nanti menyalahkan pemerintah tidak merawat, tidak mau karena keterbatasan kemampuan kita. Ada batasnya. Saya sampaikan ada batasnya. Ya, kalau sudah tidak kemampuan terbatas sehingga nanti melebihi kemampuan itu yang tidak terlayani, itu bisa fatal akibatnya. Padahal kita tahu bahwa virus ini bisa disembuhkan dengan syarat ya tadi itu kan fisik yang sehat, makanya jaga kesehatan, pola hidup bersih, tetap cuci tangan dan sebagainya, lalu juga hindari tidak ada kontak fisik dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau sekarang kita cukup ya salam Sunda, assalamualaikum, selamat pagi saja, kita paham semuanya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Sudah ada yang positif 1 positif, sudah ditetapkan 2 wilayah kecamatan yang masuk zona merah, ini mana Pak? Nanti kami akan laporkan resmi ke provinsi dan nanti Bapak-bapak bisa lihat ada di aplikasi, nanti bisa kelihatan ya di Pikobar, daerah mana, titik mana saja, hanya tidak bicara demen gitu kan. Yang jelas kita sudah 1 positif, ini menjadi kewaspadaan kita semua, makanya kami tetapkan mulai hari ini Kota Tasikmalaya dalam status KLB, kejadian luar biasa, sehingga ini harus menjadi kewaspadaan kita semua. Terima kasih. Dukungan obat-obatan kalau sampai hari ini kita, karena itu di Dinas Kesehatan, yang jelas sampai hari ini kita belum ada kendala kalau bicara obat-obatan, walaupun kita juga menunggu obat yang Bapak Presiden kami sampaikan, tetapi yang lebih prioritas hari ini yang mendesak adalah APD, alat pelindung diri.